caknya kurang semangat. Karena kurang semangat, saya kasih pantun. Mancing ikan dalam kolam, dekat sumur airnya tumpah. Yang semangat jawab salam, kami doakan panjang umur dan rizkinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad Sungai Tenang Al-Ustadz Suratno beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ittihad. Beliau ini, pengurus masjid ini, sama dengan khadimul haramain, orang-orang yang meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk masjid, sama ibarat orang yang menjaga Masjidil Haram. Karena masjid bahasa kitabnya itu adalah Baitullah. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul orang-orang di salah satu rumah daripada rumah Allah. Itu maksudnya masjid. Sehingga orang-orang tadi yang menggunakan pikirannya, waktunya, kemudian tenaganya untuk masjid, untuk berbagi waktu, tenaga dan pikiran untuk masjid, ini bukan barang yang mudah. Karena orang-orang punya kesibukan. Kalau sampai bisa di tengah-tengah kesibukannya mengurus masjid, ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustaz Suratno dan seluruh pengurus Masjid Al-Ittihad dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau-beliau ini diberikan keberkahan hidupnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan juga Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Al-Ustadz Salman. Kami minggu lalu datang ke sini, kami sampaikan bahwa biasa ulama-ulama dulu nama belakangnya itu menunjukkan tempat kelahirannya atau daerah asal. Kalau nama beliau ini Salman Al-Farisi, tapi kami lihat beliau ini tinggalnya domisilinya di Gandus. Kami bilang diganti baik Salman Al-Gandusi. Ustaz Salman beserta seluruh panitia peringatan Isra Mi'raj ini kita doakan juga, semoga beliau ini diberikan keberkahan dalam umurnya, kemudian diberikan kesuksesan dan di dunia dan akhirat. Khususnya Ustaz Salman, kita doakan supaya cepat ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Adik-adik ini agak unik. Kapan dapat bingkisan langsung hilang. Itulah. Kapan dibagikan dulu, nak hilang itulah. Besok-besok ditahan Ustaz. Kalau ditahan mereka tidak bakalan balik ya. Kapan dibagi mak inilah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap masyarakat, hadirin hadirat yang hadir malam ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya datang di luar gelap. Kapan masuk di sini langsung terang. Saya pikir lama,
Apa lampu inilah yang bikin terang? Rupanya bukan lampu bayi yang bikin terang. Yang bikin terang wajah-wajah bapak-bapak ini. Karena bekas air wudhu sholat isya tadi. Kapan bapak-bapak disebut? Ibu-ibu ini biasanya ngarep disebut. Ibu-ibu juga wajahnya bercahaya. Tapi saya nggak tahu ini cahayanya karena cahaya wudhu atau glowingnya ini, ibu-ibu. Cahaya kita yang ada di masjid ini, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai ke langit. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, cahaya apa itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu katakan kepada malaikat, cingoklah Dewi. Langsung malaikat turun. Datang ke Masjid Al-Ittihad, dijingok satu persatu. Ada yang duduk di pojok lagi mikirin setoran, entah setoran motor, setoran di Mekar. Ada yang Mekar di sini? Banyak ya? Ada pula yang duduk di situ sebenarnya sakit, tapi dipaksakan datang ke sini. Alhamdulillah. Kemudian malaikat kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata malaikat, ya Allah, rupanya ada cahaya itu datang dari Sungai Tenang. Mereka itu berkumpul memperingati Isra Mi'raj kekasihmu, wahai Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, permintaan mereka itu macam-macam. Ada yang datang dari rumah, datang ke masjid bawa masalah utang, ada yang katik gawean, katik loka, ada yang nak berbini. Ini yang muda-muda ya, saya tidak ngomongkan bapak-bapak, kaget diomongi saya, ngomongin bapak-bapak nak berbini lagi, kaget marah ibu-ibu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun malaikat, ambil seluruh hajat-hajat mereka. Malaikat turun, kemudian kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, apakah kamu sudah bawa seluruh hajat-hajat orang yang berkumpul? Maka kata malaikat, tidak ya Allah, aku bawa separuhnya baik. Kata Allah, kenapa kamu tidak bawa seluruh hajat-hajat mereka? Karena ada yang datang. Mana budak-budak tadi? Saya curiga budak-budak ini titipan dari ayahnya di rumah. Kapan dibisiki? Kamulah datang wakil ayah, tapi jangan lupa bawa 2 bungkus kakek kena balik. Ya. Maka kata malaikat, tidak ya Allah, saya tidak bawa semua hajat mereka, karena ada yang datang nak selfie. Cekrek, kagak diupload di Facebook. Hai guys, Isra Mi'raj guys, ya. Ada juga yang pojok sana, sibuk main HP, buka inbox WA. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang datang nak ikhlas atau tidak ikhlas, karena majelis itu adalah majelis penuh keberkahan, saya ampuni dosa mereka semua dan saya mudahkan seluruh urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita dengarkan adik kita membaca Al-Quran surah Al-Isra, tema kita hari ini. Bacaannya indah, merdu, bagus, dan bacaan Al-Qur'annya ini tartil, tajwid. Di mana ngaji? Ngaji di mana? Ngajinya di mana? Oh iya, ngaji Al-Qur'an di mana? Al-Barokah. Oh iya. Ini dia ngaji di Al-Barokah. Ada yang tahu Al-Barokah di mana? Al-Barokah itu di Tangga Buntung, dekat situs. Rumah Tahfiz Al-Barokah. Di situ ngaji gratis. Ngaji gratis. Gratis itu ya? Ngaji gratis. Santrinya ada 1000 lebih. Itu yang punya Haji Kandar. Mungkin ada yang tahu ya? Salah seorang pengusaha. Kemudian diserahkan kepada Ustadz Iwan. Ustadz Iwan itu kawan kami di pengembangan Al-Quran. Ustadz Iwan itu ketua bidang di Sardik, kami bidang supervisor pengembangan Al-Quran. Kami galak datang ke lembaga-lembaga,
TK Islam, SD Islam, SMA Islam, kadang juga datang ke pondok-pondok pesantren. Kami datang ke sana membina guru-guru Al-Quran. Yang kami bina orang-orang yang sudah dewasa. Kami adakan pembinaan, untuk kemudian guru-guru itu kami adakan sertifikasi. Kapan dapat sertifikat guru Al-Quran? Pacak digunakan di 34 provinsi. Tapi sayang, setiap kali kami mengadakan pembinaan, kemudian kami adakan sertifikasi, angka kelulusan itu sangat kecil sekali. Kami pernah adakan, kami tidak sebut nama lembaga, itu kami adakan 30 peserta. Ini guru-guru, orang-orang dewasa di sekolah Islam. Dari 30 peserta kami adakan sertifikasi guru Al-Quran, yang lulus hanya 1 orang. Ada kami adakan di daerah lain, daerah Saku, peserta 30 yang lulus hanya 4 orang. Pernah juga kami adakan peserta 58 yang lulus hanya 22 orang. Tadi kita lihat adik kita masih kecil, bacaannya bagus, suaranya merdu. Ini adalah kebanggaan dunia dan akhirat. Saya yakin di Sungai Tenang ini budak-budak ini udah pinter ngaji. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu lah pinter ngaji ya. Lah kejingoan dari mukanya. Saya ini orang Lombok, bapak-bapak. Mungkin ada yang tahu Lombok, sirkuit Mandalika. Jadi saya saking pinginnya bicara dalam bahasa Palembang, kemarin saya ada pembinaan di Rumah Tahfiz Al Barokah. Kami membina guru-gurunya. Saya bertanya sungguh-sungguh, saya bilang, kalau bahasa Palembang ngomong rai itu kasar enggak? Kata mereka, enggak kasar-kasar amat Ustaz. Tapi saya ingin tahu yang halusnya kalau ngomong rai itu apa? Muko, iya. Muko ya, bapak ya, ibu ya. Ya, kejingoan dari muko-muko, ibu-ibu, bapak-bapak ini lah pinter ngaji kalau. Insya Allah ya. Bisa dites? Ya. Baik. Ini masjid ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersyukur masih kita jengok budak-budak galak ke masjid. Dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah membikin bahtera, membikin kapal, karena Allah sampaikan bahwa akan diturunkan hujan 40 hari 40 malam. Ini kita baru sehari lah bingung, apalagi yang galak ke kalangan, yang jualan, bingung, pening dari pagi sampai sore hujan. Tak mana lah dagangan aku, jualan aku, macam-macam ya. Kemudian setelah selesai kapalnya dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengangkut seluruh umatnya, termasuk binatang berpasang-pasangan. Setelah seluruh makhluk umatnya Nabi Nuh naik ke atas kapal, Allah datangkan hujan 40 hari 40 malam, tenggelam seluruhnya. Yang naik kapal selamat, yang tidak naik kapal tenggelam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini masjid adalah ibarat perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kapan budak-budak tidak galak lagi ke masjid, maka di luar dia akan hanyut di bawah banjir. Di luar sana banyak banjir, mohon maaf, banjir maksiat, pergaulan bebas. Kapan tidak galak ke masjid, budak-budak ini kaget sibuk dengan HP terus. Cuman memang agak unik. Saya di Lombok punya pondok pesantren tahfiz. Itu orang tua sering mengeluh, mengadu kepada saya, Ustadz, bagaimana cara saya supaya anak-anak saya ini berhenti main HP? Sebelum saya jawab, ibu, bapak, saya bilang, saya mau ajukan satu pertanyaan. Benar ibu sungguh-sungguh pingin lihat anak-anak ibu, bapak mau berhenti main HP? Benar Ustaz katanya. Saya mau tanya, siapa yang belikan anak-anak ini HP? Rupanya yang belikan HP ibu dan bapaknya yang pingin lihat anaknya berhenti main HP. Ya,
Kita yang ingin lihat anak berhenti main HP, tapi kita itulah yang memberikan fasilitas kepada anak kita. Cak mano bingung. Dan zaman sekarang ini memang kita tidak bisa melepaskan anak-anak dari HP. Cara yang lebih bijaksana, kita kurangkan waktunya dengan HP. Kita kirim mereka ketika sore atau pulang sekolah, kita kirim ke TPA tempat pengajian. Jangan sampai anak-anak kita nanti dewasanya tidak bisa ngaji. Apalagi lah tua udah pacak ngaji. Islam tapi tidak pacak ngaji. Ini aneh. Jangan sampai kaget lah dewasa, ijab kabul, disuruh baca syahadat. Harusnya asyhadu an la ilaha illallah, asadu. Rupanya galak berdua-dua sebelum menikah. Ini terjadi ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya mari kita galakkan anak-anak kita datang ke masjid. Terutama bapak-bapak juga, ya. Karena rumah tangga ini tergantung dari bapaknya. Bapak itu adalah contoh bagi anak-anaknya. Bapak ini tidak perlu ngomong. Kapan dia memperlihatkan tingkah laku, ucapan, gerakan, itu akan di copy paste sama anaknya. Kalau bapaknya tidak galak ke masjid, jangan mimpi anaknya galak ke masjid, ya. Jadi kita itulah yang harus rajin-rajin datang ke masjid. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita duduk dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Kegiatan seperti ini atau kegiatan yang sama seperti ini harus sering kita buat. Di bulan Rajab misalnya peringatan Isra Mi'raj. Kaget datang bulan Sa'ban, ada nisfu Sa'ban. Datang bulan Ramadan, kumpul lagi kita buat acara nuzulul Quran. Kaget bulan Syawal datang lagi acara halal bihalal. Kita harus sering buat acara-acara keagamaan. Karena orang-orang di luar sana buat juga acara tandingan. Ya. Kapan kita tidak sibuk buat program hadir dalam acara yang menguatkan iman kita dalam acara agama, kaget kita terbawa datang ke acara-acara yang lain yang membuat kita lalai dari agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Isra Mi'raj ini di dalam Al-Qur'an surah yang ke-17, bahkan namanya surah Al-Isra. Ayat 1 tadi dibacakan adik kita dengan suara merdu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memulai ayat ini dengan kata subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau bahasa kita, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang luar biasa, yang membuat kita terpana, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj ini dimulai dengan kata subhanallah? Tidakkah ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj? Banyak. Nabi Musa alaihissalam mampu melempar tongkatnya jadi ular. Bahkan dengan tongkat yang sama mampu membelah lautan menjadi 12 jalan. Tapi mukjizat Nabi Musa tidak membuat Allah menyebutkan kata subhana. Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Tapi tidak juga Allah menyebutkan cerita Nabi Musa dengan kata subhana. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tadi yang kita ceritakan mampu membuat kapal yang begitu besar, tetapi tidak juga disebutkan dimulai dengan kata subhanallah. Kenapa kok Isra Mi'raj dimulai dengan kata subhanalladzi atau bahasa kita subhanallah? Karena Isra dan Mi'raj ini bukan hanya perkara yang dahsyat luar biasa,
Akan tetapi Isra Mi'raj ini kejadian yang bisa menggabungkan 3 dimensi waktu dalam satu malam. Masa lalu dihadirkan di malam itu, masa sekarang dan masa depan dihadirkan dalam satu malam itu. Apa itu masa lalu? Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW berdiri sholat mengimami seluruh para nabi yang mereka sudah meninggal dunia, dihadirkan di malam itu oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian di peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW naik langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan kondisi penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Setelah Allah memuji dengan kata subhana, di situ dilanjutkan dengan kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjid ke masjid. Sebenarnya bisa saja Allah memi'rajkan Isra Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tetapi kok Allah bikin di sini dari masjid ke masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kata mufasir bahwa kita diajarkan hikmah Isra Mi'raj ini, di situ ada pentingnya masjid. Masjid ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan rahmat, maka di masjid dulu baru disebarkan rahmat ini ke seluruh pelosok-pelosok. Di masjid dulu. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau mencari dunia. Nak mencari dunia itu saroh, lama sekali mencari dunia. Misalnya ada yang mau punya rumah, mau punya mobil, nak mengumpulkan duit harus kerja siang malam, kadang-kadang lupa sholat, lama baru dapat. Kapan dapat? Tidak banyak. Lah dapat, tidak pula dibawa mati. Ada enggak di sini yang istrinya misalnya meninggal, terus suaminya mau menemani istrinya di dalam kuburnya? Enggak usah 1 hari, 1 jam saja. Ada yang galak? Enggak galak ibu-ibu. Malah kadang-kadang kapan ibu-ibu meninggal, nangis. Besok nyari lagi yang lain. Hati-hati ibu-ibu yang punya kalung besar, cincin, ya. Kapan meninggal kaget diwariskan ke bini yang baru. Ya. Nah itulah bapak-bapak, nyari dunia ini susah, ya. Tapi orang tahan dari pagi sampai malam, pagi malam bertahun-tahun. Padahal kapan dapat sedikit, lah dapat tidak dibawa mati. Nyari akhirat ini gampang, tapi tidak galak. Mau saya buktikan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran al maktubati ilal masjid fa ajruhu ka ajru hajjil muharrim. Siapa saja yang dari rumahnya berwudu sempurna kemudian berjalan menuju masjid semata-mata untuk menunaikan sholat fardu, maka dapat pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Berangkat ke masjid dapat pahala haji. Cobalah bekerja pagi siang malam nak mengumpulkan biaya haji. Saro, lama. Tapi ini Allah tawarkan kita dengan sedikit amalan tapi ganjaran yang begitu besar. Kita tidak mau. Pertanyaannya, apakah rumah kita ini jauh dari masjid? Ada enggak yang di sini rumahnya 7 kilo dari sini? Enggak ada kan? Pasti rumahnya dekat-dekat sini. Dan kita jangan berharap yang meramaikan masjid kita ini misalnya wong pulo.
mereka punya masjid. Atau jangan kita berharap yang meramaikan masjid kita dari Sungai Lacak, Ustadz Paujan. Ustadz Paujan punya masjid Nurul Huda. Tidak galak. Nah, itulah yang memakmurkan masjid kita ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam peristiwa Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan gambaran yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 13 kejadian. Kalau kita nak ceritakan semuanya kagak selesai dekat subuh. Kami akan sampaikan 2 saja. Udah kelihatan ngantuk-ngantuk ya. Karena kapan bingkisanlah dibagi tidak fokus ya. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok orang yang menanam suatu tanaman. Kapan ditanam langsung tumbuh, langsung keluar buah. Kapan dipetik buahnya, keluar lagi buah. Petik lagi, keluar lagi. Petik lagi, keluar lagi. Kemudian dia bergeser, tanam lagi tanaman, langsung tumbuh, langsung berbuah. Begitu terus, panen berbuah lagi, panen berbuah terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takjub, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu? Alangkah luar biasanya. Baru mereka nanam, tidak perlu waktu lama, langsung tumbuh, langsung berbuah, petik berbuah lagi." Maka kata Jibril, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah hamba-hambamu, umat-umatmu yang mereka rajin bersedekah." Ya. Ini hari kapan nak pergi ke masjid taklim buka dompet. Oh, merah kaget dulu. Oh, ganti biru. Kaget dulu. Terus terakhir 2000 lolos. 1000 masuk kotak amal. Ya. Tapi kapan pergi ke biduan, nyawer, merah, lempar. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang-orang yang ada di dalam kubur hari ini diceritakan di dalam Al-Quran. Penyesalan mereka hanya satu. Mereka berkata, orang-orang dalam kubur, "Rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun." Wahai Allah, tolong, please, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Hanya sekejap mata, saya akan bersedekah ya Allah. Karena mereka telah diperlihatkan oleh Allah bagaimana besarnya pahala sedekah. Nah, hari ini ibu-ibu, mari kita sedekah ya. Yang tadi yang disebutkan metik kemudian berbuah, termasuk diantaranya adalah ibu-ibu, orang-orang tua yang mengeluarkan hartanya untuk mengirim anak-anaknya ngaji, ngirim anak-anaknya mondok belajar agama, termasuk di dalamnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berat-berat membiayai anak-anak ngaji, anak-anak sekolah. Ini hari kapan kita lihat TPA, kapan diminta bayaran 5.000 1 bulan, nonggaknya 10 bulan. Tapi kapan beli kuota 30.000, 40.000, wah lancar, laju ya. Mohon maaf, kapan nak ikutkan anaknya bimbel, tahan bayar 500.000, 1 juta, 1,5. Kapan ngaji 5.000, nak mundur itu pula. Ya, kita ini kebalik. Kita mengejar dunia, padahal jatah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sedangkan bagian kita di akhirat ini tidak ada jaminan kita melalaikan akhirat kita. Kemudian yang kedua, yang diperlihatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang yang dilempar pakai batu yang begitu besar. Dilempar kepalanya langsung meledak, meledak kepalanya. Seluruh isi kepalanya keluar. Tapi anehnya kembali lagi, lempar lagi, pecah lagi, utuh lagi, lempar lagi, pecah lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merinding, kasihan. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang tadi? Saya ngeri melihatnya Jibril." Kata Jibril, "Huwa tarikus shalah." Mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau sini saya yakin nggak ada yang meninggalkan sholat, ya. Rajin sholat semua, insya Allah ya. Ada nggak yang meninggalkan sholat? Nggak ada ya. Pertanyaannya, kenapa sampai bisa meninggalkan sholat? Apakah karena waktunya? Sholat itu lebih cepat dari bikin pindang patin. Saya kebetulan suka makan patin. Kapan saya nongkrong, bukan nongkrong, ke lesehan-lesehan rumah makan, saya cari itu pindang patin. Masak patin cukup nggak 5 menit, ibu-ibu? Masak patin, masak rendang cukup 5 menit? Udah cukup kan? Sholat cukup 5 menit, ya. Sholat cukup 5 menit. Kenapa juga meninggalkan sholat? Itulah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima perintah sholat, kapan turun langit ke-7, turun langit ke-8, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apa yang Allah kasih buat engkau? Maka kata Muhammad, wahai Nabiullah Musa, Allah memberikan kepada umatku ini sholat 50 waktu sehari semalam. Bayangkanlah, 5 kali saja sehari sudah menges-menges gitu ya. Menges ya bahasa Palembangnya. Apalagi 50 waktu. Baru nak jalan ke Kalangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Baru nak nawar. Azan lagi. Setiap 15 menit nak azan itulah. Kapan sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW? 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Umatku saja yang besar-besar, yang kuat-kuat, tidak mampu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, wahai Muhammad. Mintalah diskon kortingan sama Allah. Balik Nabi Muhammad, ya Allah, umat kami ini kecil-kecil, ya Allah, kasihanilah. Kasih potongan 5. Ketemu Nabi Musa lagi, minta lagi, bolak-balik, 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 bolak-balik. Sampai akhirnya 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, yang 5 waktu ini sudah nggak bisa ditawar-tawar. Tetapi barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka sama pahalanya dengan dia mengerjakan 50 waktu. Karena setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umatmu, saya berikan ganjaran pahala 10 kali lipat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tutup ceramah ini. Udah lama ini ya. Saya ingin tutup ceramah ini dengan satu kisah. Ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Saya ingat karena nama bulan setelah Rajab Sya'ban. Saya ngapal dari rumah tadi. Siapalah nama Nabi ini? Gimana? Cak manalah ngapalnya? Oh, ingat saya. Namanya Cak bulan setelah Rajab, Sya'ban. Sahabat Nabi ini namanya Sya'ban. Setiap kali sholat berjamaah, dia pasti duduk di sebelah kanan. Mohon maaf, sebelah kanan. Kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam, yang pertama kejinguan Sya'ban, paling pojok kanan. Suatu hari di sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam ke kanan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Balik lagi kan, kosong. Biasanya ada Sya'ban. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Sya'ban. Di dalam riwayat hadis, rumahnya Sya'ban kalau nak ke masjid, berangkat pagi, nak zuhur itulah sampai masjid. Jauh rumahnya Sya'ban. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum, ketemu sama istrinya Sya'ban. Istrinya Sya'ban kaget, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, di mana Sya'ban? Karena setiap kali saya salam, maka saya salam sebelah kanan, yang kejinguan Sya'ban itulah. Tapi hari ini kapan saya sholat subuh, tidak kejinguan Sya'ban. Kemana Sya'ban? Istrinya Sya'ban nangis, ya Rasulullah, semalam Sya'ban meninggal dunia. Rupanya yang membuat dia tidak datang ke masjid karena ajal menjemputnya. Ya, kalau laki-laki maka harus sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu jadilah di rumah. Ini Sya'ban tidak akan alpa datang ke masjid kalau ajal tidak menjemputnya.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai istri Sa'ban, adakah pesan-pesannya Sa'ban? Maka kata istrinya, ya Rasulullah, ketika dia sakaratul maut, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh Sa'ban. Dan Sa'ban mengucapkan 3 kalimat ini, teriak, wahai Rasulullah. Yang pertama kata istri Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baru? Yang kedua, yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak lebih banyak? Maka si Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apalah maksud ucapan Sa'ban ini? Dia menyuarakan ini dengan keras, dengan lantang, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sedih Rasulullah. Dia katakan, Sa'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Karena ketika Sa'ban sakaratul maut, Allah datangkan, perlihatkan pahala setiap langkahnya datang ke masjid. Sa'ban katakan, kenapa tidak lebih jauh? Padahal rumahnya kapan pagi berangkat, dekat zuhur itu datang ke masjid. Dalam sebagian riwayat mengatakan rumahnya itu hampir 30 km di tengah padang pasir, jauh luar biasa. Kata Sa'ban, ya Allah, sekiranya rumah saya lebih jauh dari masjid ya Allah, karena diperlihatkan oleh Allah bagaimana besarnya ganjaran pahala bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya datang ke masjid. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang lebih baru? Sa'ban ini terkenal, walaupun dia orang yang tidak berkecukupan, kapan datang ke masjid, ketika dia pakai baju yang baru, di tengah jalan ketemu orang yang tidak pakai baju, tahan dikasihnya orang itu. Maka ketika diperlihatkan pahala Sa'ban memberikan baju itu, Sa'ban menyesali. Menyesali kenapa? Kenapa tidak saya kasih yang lebih bagus bajunya? Kalau saya tahu ini pahalanya, aku akan kasih bajuku yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kata Sa'ban, kenapa tidak lebih banyak? Sa'ban ini terkenal orang yang dermawan. Kapan nak berangkat ke masjid, dia masukkan uangnya, saku kiri, saku kanan, berangkat ke masjid. Kapan selesai sholat, balik dari masjid nak ke rumah, jumpa orang kasih, sedekah, 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 sedekah. Besoknya datang ke masjid, bawa uang lagi kiri kanan, balik, sedekah, sedekah, sedekah. Itu pun disesali oleh Sa'ban. Kenapa saya sedekahnya tidak banyak-banyak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puncak peringatan Isra Mi'raj adalah salat. Mari kita jaga salat kita. Karena salat, kata Nabi, sesungguhnya amalan, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa iza saluha faqad aflaha wanjaha. Wa man fasada faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali nanti dipertanyakan oleh Allah di akhirat adalah salat. Kapan salat kita baik, maka dia akan sesungguhnya dia akan berbahagia dan dia akan beruntung nanti di akhirat. Amalan-amalan yang lain dia akan diperiksa oleh Allah. Kuncinya salat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Akan tetapi kapan salat kita ini bolong-bolong, maka seluruh amalan-amalan kita akan diperiksa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat teliti. Maka celakalah orang itu dan merugilah orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan didapati salatnya bermasalah. Terutama kita bapak-bapak, salat berjamaah ini mari kita datang ke masjid. Kembali lagi bahwa salat berjamaah ini, as-salatul jama'atu afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah ini lebih utama 27 derajat daripada salat kita sendiri di rumah. Kalau kita sebutkan 27 derajat, kita tidak bisa menganaloginya. Kalau kita analogi sederhana saja,
Ada mungkin yang jualan di sini. Jualan kita, misalnya yang jualan T1 model empek-empek ya, jualan sikok misalnya 1.000. Kapan datang orang, berapa sikok? Yuk, 1.000. Ayo aku bayar 27.000 yuk. Galak ada kita. 1.000 dibayar 27.000. Galak ada. Kita ngomong, boronglah. Suruh borong semuanya. Senang. Ini ketika dinominalkan dengan uang, kita begitu semangat. Tetapi ketika kita diberikan janji-janji Allah 27 derajat, 25 derajat, kita ini kok tidak pakai logika. Ya. Padahal tadi dunia ini nyarinya saro, kalaupun dapat tidak dibawa mati. Akhirat ini mencarinya mudah, sedikit-sedikit dapat pahala haji. Tapi kita tidak galak. Ya, mudah-mudahan dari malam ini kita kembali, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman karena barokahnya majelis ini. Karena barokahnya kita memperingati suatu peristiwa yang diagungkan oleh Allah yang merupakan hadiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan terjadi begitu saja. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hiburan buat Rasulullah SAW setelah beliau itu dicaci, dihina, diboikot, ditinggalkan oleh istrinya tercinta Siti Khadijah dan ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Sehingga tahun itu dikatakan dengan amal huzni, tahun duka cita. Rasul ini sudah susah hidupnya, kemudian Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW ini dihibur oleh Allah, dikasih hiburan. Bukan cak kita nak hiburan, ngantri di Danau Biru. Ya, Rasulullah SAW ini dihibur oleh Allah, langsung dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Menghibur Rasulullah SAW karena beliau sudah menderita banyak tekanan, banyak cobaan ketika menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, kita ini hidup tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Maka kunci permasalahan kita adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Datang angkat tangan kita, minta tolong kepada Allah. Kapan kita sebagai hamba angkat tangan, disitulah Allah akan turun tangan. Tapi kapan kita ini hamba, ada masalah, tidak lari kepada Allah, malah lari ke sana, datang ke dukun, datang ke macam-macam, Allah enggak akan bantu kita. Maka mari kita jadikan sholat sarana untuk kita minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Dan bukan itu saja, kapan kita sungguh-sungguh mengerjakan sholat, terutama di masjid berjamaah bagi yang laki-laki, kita akan dibantu oleh Allah dari dunia sehingga akhirat. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Biasa orang Lombok, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngomong tuh kayak nak berantem, ya, agak keras sedikit ya. Beda sama Palembang, saya lihat lembut-lembut. Nak kemana? Nah gitu, lembut-lembut. Kapan di Lombok agak kasar sedikit. Ya, saya mohon maaf kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita angkat tangan kita tengadakan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, umur yang panjang, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita, diberikan kita kesuksesan dari dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayiat tarfa'una biha indaka la darajat tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. La ilaha illallahil halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa 'adzaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamatan min
من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا بها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum.